Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam jalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin Wilujeng Sumping buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan Boboto, hari ini atau di hari Senin pagi ini kita akan membahas satu sosok yang menjadi pertanyaan setiap konten kita kurang lebih 1 minggu ke belakang gitu ya. Jadi setiap hari ada satu pertanyaan ini mengenai apakah Persib akan membeli kiper atau penjaga gawang atau tidak katanya. Nah makanya kita spesial nih menggunakan jersey penjaga gawang musim kemarin gitu ya. Baik teman-teman, ini ada satu jawaban yang bisa setidaknya memberikan satu ketenangan gitu ya. Yang mana kan seperti biasa kalau memang belum kita bahas itu artinya memang kita tidak ada satu kepastian yang harus disampaikan, karena kita juga ingin tuh teman-teman ngelihat konten kita tuh punya satu informasi baru lah gitu ya. Nah dari kemarin memang belum ada informasi mengenai penjaga gawang Persib Bandung. Di satu sisi ini bagus teman-teman, biar operasi senyapnya tiba-tiba Wilujeng Sumping gitu ya. Tapi di sisi yang lain ya ini juga menjadi satu hal yang memang bikin penasaran juga, kok dari sekian banyak rumors tidak ada rumors mengenai penjaga gawang. Ada sih satu yang waktu mungkin di awal-awal bursa transfer gitu ya, atau di awal-awal bulan Juni kemarin kita pernah membahas mengenai anaknya Ronald Koeman atau Ronald Koeman Junior gitu ya. Namun ya ngalalep deh untuk kabarnya. Tapi ya kemarin katanya hatur nuhun buat tim redaksi, katanya yang sudah mencari info sampai ke penjuru-penjuru Sulanjana gitu ya teman-teman. Menurut tim redaksi, insya Allah katanya Persib akan menambah satu posisi di posisi penjaga gawang. Nah ini baru bisa kita bahas di hari Senin pagi ini teman-teman. Bagaimana beritanya? Makanya disimak sampai dengan akhir gitu ya, karena di akhir pun nanti akan kita coba bacakan beberapa pertanyaan dan beberapa salam sapa yang sudah masuk ke tim redaksi. Baik teman-teman, langsung kita mulai mengenai penjaga gawang yang infonya alhamdulillah katanya kita akan menambah seorang sosok penjaga gawang, apakah asing atau lokal. Nah ini akan kita coba diinfokan teman-teman. Yang pertama, kalau memang asing, ini asing kita betul-betul padat banget untuk slot yang ada gitu ya. Saat ini aja slotnya udah penuh teman-teman gitu ya, apalagi rumors pemain asing yang memang akan diperkenalkan selanjutnya. Nah ini juga kan mau menggantikan siapa gitu ya pemain asingnya, apakah slot dari striker diganti slot sama winger, atau memang slot penjaga gawang yang memang harusnya asingnya sudah habis diganti sama slot penjaga gawang lokal. Nah ini juga bisa menjadi pilihan gitu ya teman-teman. Nah kita coba membuka sedikit wawasan. Kalau memang tidak ada penjaga gawang asing, ya penjaga gawang lokal, siapa nih yang paling dekat dengan Persib Bandung? Baik, ini teman-teman, jawabannya ada baru rumors loh ya. Ini rumors yang mana M. Riyandi atau Muhammad Riyandi itu yang paling dekat dengan Persib Bandung saat ini teman-teman. Ini juga jangan salah juga gitu ya teman-teman, walaupun masih beberapa teman-teman yang asing mendengar namanya, tapi kalau yang pemain timnas mah udah pasti tahu gitu ya. M. Riyandi juga beberapa kali membela tim nasional Indonesia teman-teman, baik di kelompok usia maupun timnas seniornya. Nah ini untuk M. Riyandi ini adalah pemain berkebangsaan Indonesia tentu saja, dan juga berdomisili atau apa ya, kelahiran Bogor teman-teman, berarti masih orang Jawa Barat juga ya. Tentu kalau membela Persib Bandung satu kebanggaan gitu ya, orang Jabar membela klub asal tanahnya sendiri gitu teman-teman. Nah ini juga yang mana kan M. Riyandi ini mantan pemain Persis Solo yang habis kontraknya di akhir bulan Juni kemarin teman-teman. Dengan kata lain adalah M. Riyandi
tidak punya klub saat ini dan free transfer gitu ya. Kalaupun memang free transfer, tetap ada harga yang harus dikeluarkan oleh klub yang ingin merekrutnya. Kurang lebih market value M. Riyandi saat ini kan sekitar 3 M-an dengan usianya 26 tahun, masih cukup panjang karirnya, masih bisa berkembang juga teman-teman gitu ya. Apalagi Teja Paku Alam kan sekarang sudah di atas 30 tahun gitu ya, yang harus ada sosok pendamping yang pas gitu ya untuk bergantian menjaga gawang Persib Bandung. Nah ini juga kalau M. Riyandi seandainya ke Persib Bandung ya lumayan bagus teman-teman gitu ya, dari pencapaiannya juga di Persis Solo. Ya kita jangan melihat timnya yang degradasi ya, tapi lihat penampilan masing-masing pemainnya. Itu kan yang menjadikan menjadikan tim analis itu bekerja keras adalah ya di saat tim-tim yang terlupakan bisa diangkat kembali dengan situasi dan kondisi yang berbeda di tim yang baru. Nah inilah yang akan dilakukan sepertinya teman-teman. Persib Bandung akan melanjutkan tradisi membeli pemain dari tim yang degradasi. Jadi beberapa musim kemarin juga ya Persib Bandung kan sempat membeli pemain yang timnya degradasi gitu ya, kayak Persikabo ya, kita membeli Dimas Derajat di situ, kita juga membeli Rian Kurnia, lalu juga ada Ran Nusantara FC gitu ya, kita juga di situ membeli Edo gitu, dan beberapa hal yang lainnya teman-teman. Jadi jangankan tim yang degradasi atau tim yang papan bawah pun, kalau memang individu pemainnya pas masuk dalam skema permainan Persib Bandung ya dibeli gitu ya teman-teman. Nah ini apakah akan melanjutkan tradisi tersebut? Saat ini kan M. Riyandi juga tidak punya klub, free transfer, masih muda juga gitu ya. Jadi ya sosok yang pas ini baru rumors teman-teman gitu ya. Jadi untuk pemain lokal yang dirumorskan mendekati Persib Bandung yaitu M. Riyandi dengan usia 26 tahun. Dia juga asli Jawa Barat karena lahir di Bogor juga. Jadi ya satu nilai tawar yang cukup menjanjikan untuk M. Riyandi. Dan jangan lupa kita juga harus tahu M. Riyandi ini pemain timnas gitu ya teman-teman. Dan Persib musim ini sepertinya mengoleksi pemain timnasnya lebih banyak daripada musim-musim sebelumnya gitu ya. Jadi musim berikutnya kita akan mempunyai pemain timnas yang melimpah. Alhamdulillah teman. Kalau jadi gitu ya, kalau memang ada kandidat lain ya kita tunggu saja nanti di operasi senyap Persib musim ini. Maksudnya operasi senyap Persib musim ini sangat tidak terduga, tapi setidaknya bisa sedikit terbaca gitu ya teman-teman. Baik, itu sekilas mengenai kabar penjaga gawang yang dari kemarin-kemarin ditanyain dan akhirnya sudah ada jawabannya. Insya Allah katanya Persib Bandung akan membeli seorang penjaga gawang teman-teman gitu ya, tapi sosoknya masih dirahasiakan tentu saja. Baik, yang selanjutnya kita ada beberapa pertanyaan di sini. Yang pertama, Andrew Jung katanya sudah resmi ke Hanoi FC Kang, berarti slot asing kosong. Ya itu yang kita bahas tadi. Ya apakah memang Andrew Jung atau pemain lain gitu ya yang akan dilepas. Kalau Andrew Jung sebetulnya rumorsnya memang malam juga kita bahas ke Liga Vietnam ya, salah satunya ini ya ke Hanoi FC gitu ya. Sebelumnya juga pernah diisukan ke Liga Singapura, ke Liga Thailand, ke Port FC, namun akhirnya ya nggak tahu kenapa gagal atau bagaimana, penawarannya tidak pas atau gimana ya, kita juga tidak tahu alasannya. Tapi kalau memang bukan Jung ya berarti ada pemain lain yang mau tidak mau harus ada yang hatur nuhun teman-teman. Jadi kemarin juga informasi dari manajemen akan ada hatur nuhun selanjutnya. Siapakah yang akan hatur nuhun ya kita lihat besok teman-teman, minimal besok baru kelihatan gitu ya, ketika latihan perdana tanggal 7 hari Selasa besok ya, siapa yang tidak hadir kecuali pemain-pemain timnas yang memang dipanggil
oleh John Hetman untuk tesnya di Bali gitu ya, untuk menghadapi AFF Cup. Tapi kalau sekarang mah namanya jadi Hyundai Cup katanya gitu ya, padahal ya itu AFF Cup teman-teman gitu ya. Jadi ya selain pemain tim nasional yang tidak ada, nah patut kita curigai gitu teman-teman gitu ya. Baik, sekali lagi jadi kita belum bisa memastikan apakah Andrew Jung yang akan dilepas atau pemain lain sebelum manajemen Persib Bandung mengumumkan secara resmi ya. Kita tunggu saja di akun media sosialnya Persib Bandung ya. Baik, selanjutnya pemain baru Persib bisa main moal Kang di Piala Presiden, pan masih di ban. Persib na oge can bisa daftarkeun pamainna. Kalau Piala Presiden saya pikir bisa gitu ya, karena ini kan bukan agenda resmi FIFA gitu ya, dan tidak terdaftar di FIFA juga sebetulnya. Jadi ya hitung-hitung ajang pemanasan, ajang uji coba pemain-pemain baru bisa kita lihat gitu ya kemampuannya di ajang Piala Presidennya. Sama aja sebetulnya mah pemanasan, tapi kan dapat lawannya yang tangguh-tangguh, apalagi JDT katanya mau main teman-teman satu grup dengan Persib Bandung kalau melihat tabelnya, tapi belum pasti katanya gitu ya, makanya belum bisa kita share apakah itu nantinya JDT, Pot FC, lalu juga ada beberapa tim luar negeri, tapi sekali lagi itu masih belum fix. Jadi kalau udah fix nanti kita coba kabarin lagi katanya untuk tim-tim mana saja. Bahkan Persib sendiri ya apa ya, sebagai juara Liga 1 kemarin kan didapuk menjadi tuan rumah. Namun teman-teman kan sekarang juga GBLA masih tahap renovasi gitu ya, perbaikan rumput dan fasilitasnya. Jadi sepertinya masih belum bisa menggelar Piala Presiden di GBLA kalaupun memang ditunjuk menjadi tuan rumah, sehingga kemungkinan teman-teman kita menggunakan si Jalak Harupat di ajang Piala Presiden. Jadi kita ngejar untuk kualifikasi ACL 2 menghadapi Manila Tiger tanggal 12 Agustus itu tetap di GBLA, makanya sekarang tidak boleh digunakan sama sekali. Nah ini menarik teman-teman gitu ya, kita coba cari informasi selanjutnya lagi bagaimana nanti Persib latihannya, bagaimana Persib nanti memulai Piala Presiden di mana. Sampai saat ini manajemen juga sedang berhitung gitu ya, apakah akan menggunakan si Jalak Harupat atau gimana gitu ya. Nanti dikabarin lagi teman-teman. Baik, itu sedikit intermezzo, dan ada juga teman-teman bobotoh yang ingin dibacakan sapaannya. Yang pertama ada Kang Adi di Soka Cirebon, ada juga Kang Alan di Garut Utara, ada juga bobotoh di Malaysia, ada juga Kang Udin di Cisaga Ciamis, ada juga Kang Aep di Sukabumi, ada juga Kang Edo di Kabupaten Ende Flores NTT, ada juga Kang Ujang di Korsel, ada juga Kang Asep Mustafa Boboko Kutamanggu Majalengka, ada juga Kang Nanang Kang Nanang Boboko BPC KBB. Lalu juga ada Kang Wayang Ejawanta Viking Undercurrent Kaohsiung Taiwan. Wah, lalu juga ada Ibu Sepuh di Cianjur, ada juga Kang Irwan Ratulangi di Bojong Padamulya Cihaur Beti Ciamis. Wah, ini lengkap, kalau ngirim paket udah langsung nyampe ya. Lalu juga ada Kang Denny Konon di Cihamplas Cililin, ada juga Kang Aceng di Depok, ada Kang Lili di Sukabumi, ada bobotoh juga di Kabupaten Bandung Barat Cisarua Lembang, ada juga bobotoh di Sumberjaya Majalengka. Nah sebentar, masih ada, cuma agak ke bawah, saya coba naikkan dulu untuk ininya ya teman-teman. Bentar. Nah ini dia. Jadi aplikasinya harus kita keatasin. Lalu juga ada bobotoh di Bojong Padamulya Cihaur Beti Ciamis, ada Kang Denny Konon di Cihamplas Cililin, ada Kang Aceng Depok, lalu Kang Lili di Sukabumi, lalu juga Abah Ken Boboko Jati Handap, ada juga Kang Dede Suherman, ada juga bobotoh di Citerep Bogor, ada bobotoh di Cirebon Palimanan, ada juga Kang Ade di Lebak Banten, ada juga Mang Engkus Boboko Cikampek, Boboko di Cikampek, ada juga Kang Putra di Sogar atau Putra Sogar ini teh ya. Lalu juga ada bobotoh di Losari Cirebon, ada Kang Imam di Magelang, ada bobotoh di Mulyasari Cianjur, lalu bobotoh di Surabaya
Kang Ateng di Garut, ada Kang Wahyu di Jomin Timur, Kota Baru, Karawang. Baik, itu teman-teman informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini. Mudah-mudahan bisa menambah satu wawasan baru buat teman-teman bobotoh semua. Jika ada informasi terbaru mengenai penjaga gawang, kita akan informasikan lebih lanjutnya nanti gitu ya teman-teman. Baik, itu dulu saja, sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum bobotoh, salam dunia.